Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya menyusun makalah untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Hukum Internasional. Makalah yang saya susun, saya ambil tema yaitu sejarah dan perkembangan hukum internasional. Di dalam makalah ini saya menuliskan perkembangan hukum internasional dimulai dari masa klasik atau masa kuno sampai dengan masa abad ke-20 dan masa-masa saat ini. Sejarahnya, awal mulanya terbentuknya hukum internasional atau pengertian hukum internasional sampai dengan pada abad ke-20 mulai terbentuknya suatu badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan sebutan PBB, yang memuat aturan-aturan dan yang diikuti oleh seluruh negara yang ada di dunia ini atau 190 negara yang menjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada awalnya, hukum internasional sebetulnya adalah hukum yang mengatur aktivitas entitas yang berskala internasional atau hubungan negara-negara satu dengan negara yang lainnya. Hukum internasional awal mula hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun di dalam perkembangannya, pola hubungan internasional semakin lama semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional termasuk juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, organisasi internasional adalah Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization. Kemudian ada pula perusahaan multinasional dan individu yang diatur dalam hukum internasional ini. Pengertian hukum internasional menurut Profesor Heide dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan oleh karena itu ditaati dalam hubungan antar negara ini. Filsuf Inggris yang bernama Jeremy Bentham yang hidup pada tahun 1748 hingga 1832 menyebut hukum internasional disebut juga adalah hukum internasional publik atau hukum negara. Badan aturan hukum, norma, dan standar yang berlaku antara negara berdaulat dengan negara yang lainnya yang secara hukum diakui sebagai aktor internasional. Jadi menurut Jeremy Bentham ini, hukum internasional bisa diartikan pula adalah sebuah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara-negara di dunia ini. Di dalam hukum internasional dikenal seorang tokoh yang berpengaruh, yaitu Hugo Grotius yang hidup pada tahun 1853 sampai dengan 1645. Salah satu karya Hugo yang terkenal yaitu sebuah buku dengan judul On the Law of War and Peace yang diterbitkan pada tahun 1625. Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum internasional atas berlakunya hukum alam
pembedaan antara hukum alam dengan hukum bangsa-bangsa. Hukum bangsa-bangsa berdiri sendiri, terlepas dari hukum alam dan mendapatkan kekuatan mengikatnya dari kehendak negara-negara atau bangsa-bangsa itu sendiri. Teori Hugo Grotius, karena teori ini Hugo Grotius kemudian disebut sebagai bapak hukum internasional. Secara umum, pengertian hukum internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, hukum internasional itu adalah hukum bangsa-bangsa atau hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa ini atau hukum antar negara ini adalah suatu hukum yang menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja pada zaman dahulu, yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, bangsa, dan atau negara-negara. Ada beberapa perbedaan pengertian di dalam hukum internasional yang harus kita pahami karena objek dari masing-masing hukum yang berbeda. Perbedaan pengertian tersebut antara lain hukum internasional publik berbeda dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Jadi hukum perdata internasional adalah sebuah kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Jadi yang bersifat perdata adalah hukum internasional yang bersifat perdata diatur dalam hukum perdata internasional, dan selain perdata diatur dalam hukum internasional publik. Persamaannya dalam kedua hukum ini adalah sama-sama mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Jadi sama-sama lintas negara atau internasional. Sedangkan perbedaannya ada pada sifat hukum yang diaturnya atau objeknya yang membedakan perdata dan bukan perdata. Dasar pemikiran dari hukum internasional adalah adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat, merdeka, berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah kekuasaan yang lain. Tertib hukum yang seperti ini dalam hukum internasional disebut tertib hukum koordinasi. Berbeda dengan pengertian hukum dunia. Kalau hukum dunia itu dipengaruhi oleh analogi dengan hukum tata negara atau constitutional law. Hukum dunia merupakan semacam negara atau federasi dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara di dunia ini secara hierarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia ini menurut konsep yang sedemikian ini adalah merupakan sebuah tertib hukum subordinasi. Jadi perbedaannya antara hukum internasional dengan hukum dunia adalah di hukum internasional adalah terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan berdiri sendiri, satu tidak di bawah kekuasaan yang lain. Tetapi kalau hukum dunia, yaitu merupakan negara federasi yang meliputi seluruh negara yang ada di dunia ini. Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukumnya adalah subordinasi. Hukum internasional terdiri dari berbagai bentuk atau 3 macam bentuk yang menyesuaikan atau yang diambil dari
wilayah atau daerah tertentu. Yang pertama adalah hukum internasional regional. Hukum internasional regional adalah hukum yang berlaku hanya terbatas untuk wilayah atau region tertentu saja, seperti contohnya ASEAN. Kemudian hukum yang kedua, bentuk hukum adalah bentuk hukum internasional khusus. Hukum internasional khusus ini berlaku bagi negara-negara tertentu di suatu wilayah tertentu, seperti Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia, yaitu sebuah hukum mengenai hak asasi manusia yang berlaku di wilayah bagian Eropa, benua Eropa. Yang ketiga adalah bentuk hukum internasional umum. Bentuk hukum internasional umum adalah hukum internasional itu sendiri, yaitu keseluruhan kaidah dan asas atau yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas negara, antara yang pertama negara dengan negara, yang kedua negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu dengan yang lainnya. Itu adalah arti daripada hukum internasional umum. Pengertian hukum internasional umum yaitu kaidah yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dengan negara. Yang kedua adalah negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu dengan yang lainnya. Sekarang kita akan melihat sejarah dan perkembangan hukum internasional itu sendiri. Jadi pada awal-awalnya sebetulnya hukum internasional itu menggunakan istilah yang berbeda, yaitu istilah hukum bangsa-bangsa atau law of nation dan hukum antar negara atau interstate law. Dua istilah ini lebih dikenal dan dipakai untuk menggambarkan hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia pada masa itu. Pada masa hukum tersebut berlaku. Perkembangan hukum internasional ini oleh pakar hukum dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah Mokhtar Kusumaatmadja membagi tahapan perkembangan hukum ini menjadi 4 tahap, menjadi 4 bagian, yaitu masa klasik atau kuno, masa modern, masa koordinasi yaitu pada saat Konvensi Den Haag, dan masa sesudah Perang Dunia Kedua. Sedangkan Malcolm N. Shaw dalam buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul International Law membagi tahapan hukum internasional ini menjadi 6 tahap, 6 bagian, yaitu perkembangan awal, abad pertengahan dan Renaissance, para pendiri hukum internasional modern, kemudian positivisme dan naturalisme, dan yang terakhir, tahap terakhir adalah tahap pada abad 19 dan ke-20. Kita akan melihat bangsa-bangsa yang termasuk diambil sebagai hukum pada masa klasik, yaitu yang pertama adalah kita akan melihat Mesir kuno, yaitu Mesir pada zaman dulu klasik. Perkembangan awal hukum internasional itu sebetulnya dapat ditelusur melihat hubungan politik yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sejak ribuan tahun yang lalu. Di dalam Malcolm S. Shaw menjelaskan dalam bukunya bahwa sekitar tahun 2100 sebelum Masehi ada monumen pengakhiran perang dan arbitrase antar kerajaan Lagas dan Umma. Di monumen tersebut tertulis sebuah perjanjian resmi yang ditandatangani oleh penguasa Lagas dan Umma, dua kota yang terletak yang oleh para sejarawan dikenal dengan nama Mesopotamia. Perjanjian tersebut ditulis di atas sebuah balok
dan menyebutkan tentang penentuan batas yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, yaitu Lagas dan Uma. Dan kemudian perjanjian ini menjadi sebuah hukum yang mutlak diikuti oleh kedua negara tersebut. Contoh lain dari perjanjian internasional adalah perjanjian Mesir kuno, yaitu yang terjadi pada tahun 1279 sebelum Masehi, yaitu perjanjian antara Ramses kedua dari Mesir dengan raja dari kaum Het, yaitu untuk menegakkan perdamaian dan persaudaraan. Bahasa yang digunakan pada saat perjanjian Mesir kuno ini adalah bahasa Akadia sebagai bahasa diplomatik pada saat itu. Berbeda dengan Mesir dan Mesopotamia, dalam kebudayaan Yahudi atau Ibrani kuno, dalam hukum mereka terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama atau di bagian kitab Taurat. Mereka di dalam kitab Taurat tersebut, mereka mengenal ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang asing, bukan Yahudi, dan cara-cara melakukan peperangan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada masa itu. Beberapa selain Mesir kuno, ada lagi bagian-bagian negara-negara lain yang memiliki standar hukum, yaitu di India. Yang pertama kita lihat di India kuno. Dalam kitab Ramayana dan Mahabharata mencatat praktik hukum diplomatik dalam kebudayaan India kuno, di mana di dalamnya terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Di sini terdapat ketentuan yang mengatur perjanjian hak dan kewajiban raja, tetapi ketentuan yang cukup jelas adalah berkaitan dengan hukum yang mengatur peperangan. Menurut Banerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antar raja itu disebut dengan nama Desa Dharma, dan hukum perang yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan pada masa India kuno. Di dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional karangan Mokhtar Kusumaatmadja menuliskan bahwa hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada masa itu sebetulnya tidak dapat dikatakan atau tidak dapat dikategorikan sebagai hukum internasional. Karena apa? Karena pada saat itu dalam hukum itu belum ada pemisahan dengan agama, soal-soal kemasyarakatan dan negara. Jadi masih ada di dalam hukum keagamaan, hukum agama masih ada di dalam hukum tersebut, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai hukum internasional. Kenapa India kuno masuk bagian kebudayaan India kuno dianggap memiliki hukum? Karena di dalam tulisan-tulisan pada waktu itu sudah ada yang menunjukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara raja atau kerajaan, seperti ketentuan yang mengatur kedudukan utusan raja dan hak-hak istimewa utusan raja, perjanjian dengan kerajaan lain, kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, serta mengatur ketentuan perang dan tata cara dalam berperang. Negara berikutnya yang kita ambil adalah yaitu Yunani kuno. Menurut hukum negara kota, penduduk Yunani itu digolongkan dalam dua golongan, yaitu orang Yunani dan orang luar bukan Yunani yang dianggap sebagai orang barbar. Masyarakat Yunani pada masa itu sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration. Sudah mengenal diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya dan memiliki lembaga proxenoi yang mirip dengan konsul kehormatan pada masa-masa sekarang ini.
Menurut Vinogradov, pada masa itu telah ada hukum yang bernama intermunicipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai utusan, ketentuan mengenai pernyataan perang, ketentuan mengenai perbudakan dari hasil tawanan perang. Walaupun kaidah intermunicipal itu sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama dan tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama. Bangsa Yunani kuno memiliki sumbangan yang sangat berarti untuk hukum internasional, yaitu konsep hukum alam. Yaitu hukum alam adalah hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari rasio atau berasal dari akal manusia. Negara berikutnya adalah negara Cina kuno. Di negara Cina pada tahun 470 sebelum Masehi pernah muncul atau pernah hidup seorang filsuf yang sangat terkenal dengan nama Konfusius. Konfusius pada saat itu menggagas perlunya dibentuk perserikatan di antara kerajaan-kerajaan Cina pada masa itu. Dan pada saat itu juga Cina sudah memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran kelompok-kelompok yang berkuasa, pembentukan sistem kekuasaan negara yang bersifat regional tributary state atau konsep negara konsep negara bagian berdasarkan daerahnya. Hukum-hukum itu sudah dikenal di negara Cina pada tahun 470 sebelum Masehi. Kemudian yang satu negara lagi yang berpengaruh sangat besar dalam sejarah dan perkembangan hukum internasional adalah negara Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan itu tidak mengalami perkembangan karena masyarakat pada saat itu, masyarakat dunia pada saat itu merupakan satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Imperium Romawi menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi, sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah. Hal itu berakibat pula tidak ada tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antar kerajaan atau antar bangsa atau antar negara. Pada masa kerajaan Romawi, kekuasaan Romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan karena munculnya yaitu Imperium Romawi Suci atau Holy Roman Empire yang tidak, seperti tadi dikatakan, tidak memungkinkan timbulnya sebuah bangsa yang merdeka, yang berdiri sendiri. Dan pada saat itu, pada masa Romawi kuno itu, ada satu struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feodal, yang melekat pada hierarki otoritas, di mana hal tersebut menghambat munculnya negara-negara untuk merdeka. Sehingga pada masa itu tidak diperlukan sebuah aturan atau sebuah hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antar bangsa-bangsa karena semuanya ada dalam lingkungan Romawi. Hukum Romawi ini menyumbangkan ada beberapa sumbangan yang besar dan yang sampai hari ini konsepnya digunakan dan diterima dalam hukum internasional, yaitu konsep occupatio servitude dan bona fides. Juga pada saat itu ada juga asas yang sampai dengan saat ini dianut oleh hukum internasional, yaitu asas Pacta sunt servanda, yang memiliki arti, asas ini memiliki arti bahwa setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus ditaati dengan itikat baik. Sebuah perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak harus ditaati dengan itikat baik. Asas ini merupakan warisan kebudayaan Romawi yang sangat berharga dan berpengaruh di dalam hukum internasional modern.
Selanjutnya kita akan masuk di dalam masa abad pertengahan. Sejarah hukum internasional yang dimulai pada masa abad pertengahan, ketika peradaban kuno itu sudah mulai surut karena adanya Imperium Romawi, muncul sebuah landasan ajaran Kristen Eropa, sebuah landasan ajaran agama, yaitu agama Kristen Eropa, sebagai peradaban baru pada abad pertengahan. Selama abad pertengahan ini, dunia barat dikuasai oleh sistem feodal yang berpuncak pada kaisar. Sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada seseorang, yaitu paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Sistem kemasyarakatan pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat, yang bersifat feodal dan tahta suci. Masyarakat Eropa pada masa abad-abad pertengahan ini adalah merupakan suatu masyarakat Kristen yang mewarisi kebudayaan dari bangsa Romawi dan Yunani. Pada masa tersebut, karena hukum-hukum internasional tidak berjalan dengan baik, sehingga muncul dan semuanya kembali kepada paus sebagai kepala gereja Katolik maupun kekaisaran, sehingga pada saat itu muncul konsep perang adil sesuai ajaran Kristen, yaitu yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Konsep perang adil sesuai Kristen bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Hal ini dibuktikan dengan munculnya karya ahli hukum pada masa itu yang memuat mengenai persoalan peperangan, seperti Bartolo yang menulis tentang tindakan balas yang seimbang atau reprisal. Dan kemudian ada juga Honoré de Bonnet yang menghasilkan karya dengan judul The Tree of Beetles yang ditulis pada tahun 1380. Pada abad pertengahan ini, hukum internasional stagnan atau tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini terjadi karena pada masa-masa abad pertengahan ini pengaruh ajaran gereja sangat besar sekali, sehingga traktat-traktat yang dibuat pun oleh negara-negara itu lebih bersifat mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata, dan ataupun persekutuan-persekutuan yang ada. Kondisi stagnan dalam perkembangan hukum internasional di Eropa pada waktunya berakhir karena dengan munculnya gerakan reformasi, yaitu sebuah gerakan yang melahirkan aliran baru, yaitu Protestanisme di dalam gereja, di dalam ajaran Kristen. Gerakan reformasi ini dimulai dari tokoh yang dikenal sebagai tokoh reformasi gereja, yaitu Martin Luther dan John Calvin. Gerakan reformasi ini yang berawal mula dari ketidakpuasan Martin Luther terhadap kebijakan-kebijakan gereja, sehingga akhirnya memicu terjadinya peperangan yang bernuansa agama, kental sekali bernuansa agama, yang meletus di Eropa. Diiringi karena peperangan-peperangan ini akhirnya diiringi dengan munculnya negara-negara baru modern. Negara-negara yang hasil dari peperangan tersebut, muncul negara-negara baru. Perang tersebut berlangsung selama 30 tahun, yaitu pada tahun 1618 hingga 1648. Perang ini berakhir setelah diadakannya perjanjian damai yang dikenal dengan nama Perjanjian Damai Westphalia. Perjanjian damai ini timbul dan ditandatangani pada tanggal 24 Oktober tahun 1648. Perjanjian Westphalia ini sebetulnya juga dikenal dengan nama
Perjanjian Münster dan Osnabrück merupakan perjanjian yang mengakhiri perang 30 tahun, yaitu perang yang terjadi pada tahun 1618 sampai dengan 1648 sebagai akibat dari munculnya gerakan reformasi tersebut. Pada perjanjian ini, perjanjian Westphalia ini mengakui secara resmi Belanda dan Konfederasi Swiss. Hasil dari perjanjian ini salah satunya adalah mengakui Kerajaan Belanda, Republik Belanda, dan Konfederasi Swiss. Perjanjian Westphalia yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 1648 itu ditandatangani oleh Kaisar Romawi Suci, yaitu Ferdinand yang ketiga, Ferdinand III, beserta dengan para pangeran Jerman, perwakilan dari negara Belanda, Perancis, dan Swedia. Perjanjian perdamaian Westphalia dianggap menjadi sebuah peristiwa penting di dalam sejarah hukum internasional modern, dan perjanjian ini dianggap sebagai suatu peristiwa karena dianggap sebagai peristiwa yang penting didasarkan atas negara-negara nasional yang disebabkan karena yaitu yang pertama, selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi, perubahan politik dalam peta bumi yang terjadi karena perang di Eropa, karena perang tersebut di Eropa. Yang kedua, perjanjian perdamaian ini mengakhiri selama-lamanya kekuasaan Kaisar Romawi yang suci. Kemudian yang ketiga, hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan, dan hubungan itu akhirnya didasarkan atas kepentingan nasional atas kepentingan nasional negara masing-masing. Jadi sudah tidak berhubungan lagi dengan dasar-dasar dari gereja, tetapi didasarkan atas kepentingan nasional dari negara-negara masing-masing. Kemudian hasil yang keempat adalah adanya kemerdekaan untuk negara Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman yang pada saat itu diakui di dalam perjanjian Westphalia ini. Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya, yaitu didasarkan atas negara-negara nasional atau nation state, dan tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan ataupun mengenai hakikat negara itu dan pemerintahannya, yaitu pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Dasar yang diletakkan oleh perjanjian Westphalia tersebut. Dasar-dasar yang diletakkan dalam perjanjian Westphalia ini diperteguh dalam perjanjian Utrecht, yang penting artinya jika dilihat dari sudut politik internasional. Karena apa? Karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Di dalam perjanjian Westphalia terdapat menghasilkan ciri-ciri masyarakat internasional yang membedakan dengan susunan masyarakat Kristen Eropa pada zaman abad pertengahan tersebut. Ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, negara merupakan suatu teritorial yang berdaulat. Jadi tidak bergantung kepada gereja lagi, tetapi negara berdaulat. Yang kedua, hubungan nasional satu negara dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. Yang ketiga, masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka, seperti adanya seorang kaisar pada zaman abad pertengahan, maupun adanya paus sebagai kepala gereja. Yang keempat,
hubungan antara negara-negara berdasarkan hukum yang banyak mengambil alih pengertian lembaga hukum perdata dan hukum Romawi. Yang kelima, negara mengakui adanya hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini. Jadi negara pada akibat dari perjanjian isi dari perjanjian Westphalia itu, salah satu ciri masyarakat internasional yaitu negara mengakui adanya hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara, tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum. Berikutnya yang keenam adalah tidak adanya mahkamah internasional dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan kehendaknya untuk ditaati ketentuannya di dalam hukum internasional. Yang ketujuh, anggapan terhadap perang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin Bellum Justum atau ajaran perang suci ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan. Jadi anggapan perang yang dengan luntur dari segi-segi keagamaan ini beralih dari anggapan mengenai doktrin Bellum Justum, yaitu ajaran dari perang suci, ke arah ajaran yang menganggap bahwa perang itu sebagai salah satu cara-cara penggunaan kekerasan. Setelah perjanjian Westphalia disepakati, hukum internasional mulai bertumbuh kembali di Eropa. Tetapi hukum itu hanya berlaku untuk negara-negara Eropa saja. Karena apa? Karena negara-negara di luar Eropa dipandang tidak layak untuk mengikuti hukum internasional ini, sehingga hukum internasional ini tidak diperlakukan untuk negara-negara di luar Eropa, karena negara-negara di luar Eropa dipandang derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan bangsa Eropa itu sendiri. Perjanjian Westphalia ini mengakhiri hukum internasional abad pertengahan, dan kemudian mulai masuklah hukum internasional dalam abad masa modern, yaitu pada abad 17 dan 18. Pada masa abad 17 dan 18, hukum bangsa-bangsa mempunyai nama baru, yaitu sebagai hukum internasional. Pengertian baru ini berpengaruh pada isi hukum internasional itu sendiri, yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Perbedaan ini sebagai akibat munculnya konsep kedaulatan dari perjanjian The Peace of Westphalia, yaitu perjanjian Phalia, perjanjian perdamaian Phalia yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober tahun 1648. Pada masa ini, masa-masa ini, abad 17 dan 18 ini adalah masa-masa titik terang bagi Eropa untuk melakukan pembaharuan sistem dan memunculkan berbagai pemikiran-pemikiran yang salah satunya adalah mengenai positivisme dan naturalisme. Yang berikutnya, pada abad ke-19, peristiwa-peristiwa penting pada abad ke-19 banyak terjadi pada abad ke-19 dalam perkembangan pembangunan hukum internasional. Seperti adanya Final Act Congress Wina, yaitu pada tahun 1815, yang membahas kebebasan pelayaran dalam perairan internasional dan mendirikan Komisi Sentral Rin untuk mengatur pelaksanaan adanya Komisi Sungai Danube dan Sungai Eropa. Kemudian adanya perjanjian dan ketetapan internasional pada abad ke-19. Adanya konferensi perdamaian pada tahun 1856. Adanya konvensi Jenewa pada tahun 1864
yaitu tentang pemanusiawian konflik. Konferensi Den Haag diadakan pada tahun 1819 dan 1907, masih di dalam masa abad 18 akhir maupun atau abad 19 awal. Sudah masuk dalam abad 19. Yaitu pada konferensi Den Haag membentuk pengadilan arbitrase tetap dan membahas perlakuan para tahanan dan kontrol dalam peperangan. Pada abad ke-19 ini akhirnya hadirlah lembaga-lembaga internasional, seperti contohnya adalah Komite Palang Merah Internasional atau The International Committee of the Red Cross, yaitu yang muncul pada tahun 1863. Ada pula Uni Telegraf Internasional yang muncul pada tahun 1865. Ada lembaga yaitu Uni Post Universe, muncul pada tahun 1874. Dan pada abad ke-19 ini pula muncul sebuah organisasi internasional yang menampung para ahli hukum yang diberi nama The Law International Association dan sebuah institut yang bernama Institut de Droit International. Hukum internasional pada saat ini, pada abad 19 ini juga menjadi objek studi dalam skala yang lebih luas, yaitu memungkinkan penanganan persoalan internasional secara lebih profesional lagi. Dan pada abad-abad ke-19 ini berbagai karya tentang hukum internasional banyak sekali yang bermunculan. Setelah abad ke-19, kita memasuki pada abad ke-20 dalam perjalanan sejarah dan perkembangan hukum internasional. Dalam abad ke-20 dan atau masa-masa sekarang ini, masa saat ini, hukum internasional itu mengalami perkembangan yang cukup penting. Pada abad 20 ini mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada Konferensi Hague pada tahun 1899 dan tahun 1907. Kemudian adanya pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional yang timbul pada tahun 1921. Pengadilan ini kemudian digantikan oleh yang bernama International Court of Justice pada tahun 1948 sampai dengan sekarang ini. Pada abad 20 ini setelah Perang Dunia Pertama berakhir, yaitu pada tanggal 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918, muncullah perjanjian perdamaian pada tahun 1919. Dan pada saat itu, hasil dari perjanjian perdamaian itu dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini muncul dengan harapan menjalankan fungsinya, yaitu untuk memelihara tatanan hubungan internasional agar tidak terjadi perang dunia kembali. Tetapi pada tahun 1939 sampai dengan 1945 terjadilah perang dunia yang kedua, sehingga Liga Bangsa-Bangsa ini dinyatakan gagal menjalankan misinya, yaitu mencegah agar tidak terjadi perang dunia kembali setelah perang dunia yang pertama yang berakhir pada tahun 1918. Karena kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ini, program kerja Liga Bangsa-Bangsa ini akhirnya memberikan motivasi bagi seluruh negara di dunia untuk agar bisa bersama-sama menjaga perdamaian, saling menjaga perdamaian secara bersama-sama. Untuk hal tersebut, maka dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB dibentuk pada tahun 1946.
Perserikatan bangsa-bangsa ini dibentuk dengan harapan bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk terdahulu. Dan di dalam PBB ini, PBB menjadi wadah yang bersifat universal. Kemudian di dalam PBB ini adanya perluasan ruang lingkup traktat multilateral, tidak saja di bidang sosial ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental individu, atau bisa lebih menjurus lagi yaitu hak asasi manusia. Di masa sekarang, hukum internasional diharapkan bisa mengatur permasalahan-permasalahan yang luas lagi, yaitu di abad ke-21 ini. Harapan untuk hukum internasional itu bisa mengatur permasalahan yang lebih luas. Jadi bukan hanya sekedar permasalahan wilayah saja atau permasalahan yang lalu, tetapi diharapkan mulai bisa ikut mengatur permasalahan mengenai hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi internasional, keprihatinan akan kerusakan lingkungan hidup, keprihatinan akan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dan sumber dasar laut yang di luar batas-batas teritorial. Permasalahan energi nuklir, termonuklir, dan perdagangan internasional pun bisa menjadi perhatian dari hukum internasional pada masa-masa saat ini. Nah, dari uraian-uraian yang di atas yang saya susun tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukum internasional tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya, yang diawali yaitu pada masa klasik atau masa kuno, seperti pada masa Mesopotamia, pada masa Mesir kuno, pada masa Ibrani kuno, Yunani kuno, Cina kuno, dan Romawi kuno, dalam bentuk kaidah-kaidah, kebiasaan, dan aturan-aturan yang dibuat oleh suatu bangsa atau kerajaan yang mengatur hubungan di antara mereka dalam bentuk yang masih sangat sederhana dan bersifat terbatas untuk bidang-bidang tertentu saja. Hukum internasional baru terlihat berkembang setelah memasuki abad ke-16 dan ke-17. Puncak perkembangan hukum internasional mulai terlihat sangat pesat yaitu sejak abad 19, yang ditandai dengan meletusnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dengan munculnya sebuah organisasi yang dibentuk dengan nama Liga Bangsa-Bangsa, yang mana Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1946 karena dinyatakan gagal akibat terjadinya Perang Dunia Kedua, akhirnya dibentuklah suatu badan baru yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai dengan saat ini. Hukum internasional tumbuh dan berkembang baik dari segi teori, asas, maupun lembaga-lembaga dalam hukum internasional itu sendiri. Demikian juga mengenai substansi dan sifat dari keputusan organisasi internasional serta putusan peradilan internasional. Demikian makalah sejarah dan perkembangan hukum internasional ini saya susun guna memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah hukum internasional dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Arifin SH LLM di perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Semarang. Kiranya makalah ini yang masih banyak kekurangan bisa diterima dan dipelajari dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.